koalisi perempuan saat ia duduk di parlemen. Berani menyuarakan pendapatnya menyerang kebijakan pemerintah maupun partainya, walaupun akhirnya berbuntut pemecatan sebagai pengurus partai maupun anggota DPR. Sudah hadir di studio Mata Najwa, Lili Wahid. Selamat malam Ibu Lili. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Kalau bicara soal yang melawan arus, yang berani berbeda dan menunjukkan sikap, itu orang pasti teringat Lili Wahid dan gerakannya ketika di Pansus Senturi. Ada yang selalu diingat orang adalah gambar ketika Anda berdiri dan ditepuki oleh banyak orang, Anda berani berbeda dengan partai Anda yang merupakan koalisi pemerintah ketika itu. Kilas balik apa yang terjadi ketika Anda dipecat, itu pun makan waktu yang sangat panjang. Apakah sampai sekarang masih ada penyesalan? Seharusnya saya bisa melakukan ini supaya tidak dipecat. Pernahkah terbersit perasaan-perasaan seperti itu? Oh, tidak pernah. Sekali mengambil keputusan ya kita berjalan. Tidak pernah ada penyesalan? Tidak ada. Prosesnya sendiri kan sangat panjang ketika itu, hampir 2 tahun. Ya karena saya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, kemudian ke banding, kemudian kita ke Petun juga, dan pengadilan itu negeri itu ada yang di Jakarta Pusat dan ada yang di Jakarta Selatan. Jadi memakan waktu 2 tahun lah. Dan lucunya juga sampai hari ini saya tidak menerima sebuah kepres tentang pemberhentian saya. Sampai hari ini belum pernah ada kepresnya tentang pemberhentian. Surat itu tidak pernah Anda pegang? Nggak pernah saya pegang. Apakah masih ada yang Ibu rasa mengganjal dari proses pemecatan dan juga dari proses ditariknya keanggotaan dari DPR? Jauh sebelumnya saya sudah mengadakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang sebuah pasal di Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa seorang anggota DPR hanya bisa di-recall, di PAW apabila 1 meninggal dunia, 2 pindah partai, atau 3 itu melakukan pidana ya. Saya rasanya 3-tiganya saya nggak melakukan hal itu ya. Jadi secara hukum saya sudah mencoba untuk mengajukan judicial review ke MK. Ke MK. Dan lucunya lagi ada sebuah kondisi di mana begitu dia saya diputuskan kalah ya. Itu sesudah surat pemecatan dari PKB itu keluar. Jadi jauh sebelum itu saya sudah mengajukan judicial review. Makanya kalau dikatakan MK di zamannya Pak Mahfud bersih, saya juga sebetulnya jujur aja itu juga bertanya-tanya gitu. Karena keputusannya Anda tidak melihat keputusannya sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Dan paling tidak di kasus Anda itu akhirnya merugikan Anda. Sangat merugikan. Yang jelas kader ketika dipecat, apalagi kader yang memiliki kursi di DPR, itu kan suatu hal yang sifatnya ekstrim, yang maksimal. Kilas balik yang Anda pikirkan, apa persisnya yang Anda lakukan sehingga hukuman yang maha berat untuk politisi dan juga untuk seorang anggota DPR itu harus Anda terima? Saya tidak menganggap hukuman itu maha berat ya. Saya menganggap itu sebuah risiko dari keputusan. Yang sudah Anda kalkulasi, sudah Anda perhitungkan? Sudah saya perhitungkan. Walaupun Anda berjuang keras untuk melawan hukuman itu dan akhirnya kalah, Anda tidak merasa itu hukuman terlalu berat? Tidak. Itu bagian dari perjalanan yang harus saya hadapi, yang harus saya lalui dengan keputusan yang saya ambil. Jadi memang Anda sudah tahu bahwa pemecatan ada di ujung jalan kalau Anda terus melakukan hal-hal yang Anda lakukan? Sangat tahu tentang itu. Apa saja sih Ibu persisnya yang Anda lakukan sehingga akhirnya berbuah pemecatan? Ada 2 hal yang waktu itu saya lakukan yang tidak sejalan dengan partai. 1, masalah Senturi, dan untuk itu juga saya tidak akan pernah menyesal seumur hidup saya, karena rakyat yang saya wakili, para konstituen saya itu memberikan kepada saya award. Sangat sederhana, kayu segi 4 ada huruf C-nya dari kayu di Pelitur ya. Saya tuh sangat bahagia. Walaupun di ujung sana itu saya melihat bahwa saya akan dipecat ya. Artinya saya dengan mereka yang saya wakili itu sehati gitu loh. Jadi itu kepuasan yang tak ternilai bagi wakil rakyat ya? Nggak ternilai untuk saya. Jadi kalau cuma pemecatan seperti itu, saya nggak menganggap itu berat, itu risiko ya. Bisa diceritakan Ibu sesungguhnya mekanisme yang diambil oleh partai yang meminta anggota DPR fraksinya mengamankan kebijakan? Itu apakah ada perbincangan atau ada rapat yang melibatkan anggota DPR atau memang betul-betul ini titah partai, silahkan laksanakan? Ya, karena pada waktu itu partai saya
adalah koalisi dari pemerintah, tentunya sebagai sebuah konsekuensi adalah mereka mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Dan itu tentunya ada rapat-rapat fraksi yang membicarakan hal tersebut. Tetapi bahwa di dalam rapat fraksi itu biasanya ya udah ketentuannya partai seperti ini harus dijalankan gitu ya, tanpa ada sebuah argumentasi seperti apa. Apalagi di dalam masalah yang saya hadapi ini malah nggak ada adu argumentasi apapun juga. Dan itu hal yang biasa dan yang wajar menurut Anda. Intinya anggota DPR ya hanya memberikan cap stempel atas apapun yang nggak wajar seharusnya. Kalau menurut saya itu sangat tidak wajar, karena begitu kita menjadi anggota DPR, kita bukan lagi milik partai. Kita adalah milik mereka yang mewakili yang kita wakili. Jadi kepentingan mereka lah yang lebih harus kita dahulukan. Kalau saya seperti itu. Memang fenomena yang umum terjadi di semua parpol. Hampir semua parpol saya rasa seperti itu. Apapun ya yang menjadi ideologinya tetap seperti itu. Apalagi ada yang membawa agama juga tetap aja seperti itu, pragmatis sekali. Hari ini tuh maaf saja semuanya seperti itu. Sebagai politikus itu membuat Anda patah hati tidak, Bu Lili? Enggak patah hati ya. Itu memang fakta yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana caranya kita ini memberi pembelajaran pada masyarakat untuk tidak ke depan, terutama anak-anak muda ya. Bagaimana kita menjaga mereka tetap mempunyai idealisme, kemudian ideologi yang mereka memang pegang itu tetap menjadi tujuan dalam kehidupannya mereka gitu. Yang mudah-mudahan dengan pemerintahan baru nanti bisa berubah ya, masih ada lagi lah kembali nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan berpolitik gitu loh.